Baik, untuk memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengajukan terlebih dahulu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai integral lipat 2 atas persegi panjang dan integral berulang. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Kadergi Pramanajaya dari kelas 3E dengan 3 digit yang terakhir 103 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Igede Dustora Putra dengan 3 digit NIM akhir 025 dari kelas 3E. Perkenalkan, saya Ana Agung Diah Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 046 dari kelas 3E. Baik, masuk kepada materi inti. Jadi kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, jadi materi yang pertama yaitu integral lipat 2 atas persegi panjang. Nah, jadi pada materi ini kita mempelajari bagaimana cara menghitung integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Nah, intinya konsep dasarnya adalah memperluas ide integral tentu satu variabel ke fungsi dua variabel. Nah, di sini kita ingat kembali integral tentu untuk fungsi satu kubah. Nah, pertama, di sana konsepnya menggunakan jumlah Riemann. Nah, caranya kita bagi interval A, B menjadi beberapa bagian kecil. Nah, di setiap bagian itu kita ambil titik sampel XI. Nah, lalu kita jumlahkan FXI kali dengan delta XI. Nah, kalau jumlah itu punya limit, waktu partisinya makin halus, maka itu adalah nilai integral tentu. Nah, jumlah Riemann untuk F, sigma I sama dengan 1 ke N dari Fxi dikali delta Xi, nah merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx. Nah, dengan X elemen A, B. Nah, jika limit eh, norma partisi P menuju 0, dengan sigma I sama dengan 1 ke N dari Fxi dikali delta Xi ada, maka F dikatakan terintegral pada interval A, B. Nah, integral tentu F pada interval A, B didefinisikan sebagai integral dengan batas A, B, Fx dx sama dengan limit norma partisi P menuju 0, sigma I sama dengan 1 ke N dari Fxi dikali dengan delta Xi. Nah, selanjutnya yaitu jumlah Riemann fungsi dua peubah. Nah, untuk fungsi dua variabel fx, y, kita melakukan hal yang mirip. Nah, tetapi yang kita hitung bukan lagi luas, tetapi volume di bawah permukaan. Misalnya Z sama dengan fx, y. Nah, daerahnya bukan interval, melainkan persegi panjang S. Nah, misalkan eh, adalah himpunan pasangan X, Y, sehingga A kurang dari atau sama dengan X, nah X kurang dari sama dengan B, dan Y lebih dari sama dengan C, dan kurang dari sama dengan D. Nah, dan fungsi F memetakan memetakan dari S ke himpunan bilangan real. Nah, jadi bentuk partisi AI dengan panjang delta XI dan lebar delta YI, dan di tiap AI pilih titik sampel XI, YI, maka diperoleh jumlah Riemann eh, sigma I sama dengan 1 ke N dari Fxi, YI kali delta AI. Nah, yang merupakan hampiran volume ruang di antara permukaan Z sama dengan Fx, Y dan persegi panjang S. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Integral lipat fungsi dua peubah. Nah, misalkan F fungsi dua peubah yang terdefinisi pada persegi panjang S. Nah, jika limit norma partisi P menuju 0 dengan sigma I sama dengan 1 ke N dari F xi, YI,
dikali delta AI ada, maka F dikatakan terintegral pada S. Nah, selanjutnya, integral lipat 2 dengan daerah S, Fx, Y, dA, sama dengan limit norma partisi P menuju 0, sigma I sama dengan 1 ke N, Fxi, Yi dikali delta AI, itu disebut integral lipat 2 dari F pada S. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teorema keterintegralan. Nah, di mana teorema ini berbunyi jika f kontinu kecuali pada suatu kurva dan terbatas pada persegi panjang S, maka f terintegralkan pada S. Nah, contohnya itu pada setiap polinom dua peubah, misalnya fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, merupakan fungsi yang terintegralkan pada sembarang persegi panjang. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari integral lipat 2. Yang pertama adalah integral lipat 2 bersifat linear, yaitu yang A itu integral lipat 2 pada daerah R, Kf X, Y, dA. Nah, di mana K ini merupakan konstanta. Pada sifat ini, konstantanya bisa dikeluarkan di mana konstanta dikali integral lipat 2 pada daerah R, F X, Y, dA. Kemudian yang B adalah integral lipat 2 daerah R, F XY ditambah G XY dA. Nah, di mana pada sifat ini kita bisa menjumlahkan kedua fungsi ini dengan mengintegralkan masing-masing fungsi ini kemudian dijumlahkan. Dengan hasilnya yaitu integral lipat 2 daerah R F XY dA ditambah integral lipat 2 daerah R G XY dA. Kemudian yang kedua, integral lipat 2 bersifat aditif pada persegi panjang yang saling tumpang tindih hanya pada sebuah garis. Di mana integral lipat 2 daerah R f x y dA sama dengan daerah integral lipat 2 pada daerah R1 f x y dA ditambah integral lipat 2 daerah R2 pada f x y dA. Di mana R ini merupakan gabungan dari R1 dan R2. Kemudian sifat yang ketiga, sifat perbandingan berlaku jika fxy kurang dari sama dengan gxy untuk seluruh xy di R, maka integral lipat 2 daerah R dari fxy dA itu akan kurang dari integral lipat 2 daerah R gxy dA. Selanjutnya adalah integral berulang, di mana menghitung integral lipat 2 pada persegi panjang sebagai integral berulang. Untuk menghitung integral lipat 2, jika f terintegralkan pada persegi panjang S dengan interval A, B dikali interval C, D, maka integral lipat 2 dari f pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Dengan bentuk integral lipat 2 daerah S f x, y, dA itu sama dengan integral lipat 2 interval A sampai B f x, y, dx. Kemudian diintegralkan lagi integral dari daerah C sampai D f x, y, dy. Selanjutnya, atau bisa juga integral lipat 2 daerah S, f, x, y, dA itu diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu dengan bentuk integral C hingga D, f, x, y, dy, kemudian diintegralkan dengan X, integral dari daerah A sampai B, f, x, y, dx. Dengan cara pertama diintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Nah, pada contoh, jika S di mana X, Y itu dengan interval X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4, dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 8, atau luasnya interval 0,4 dikali interval 0,8, maka hitung integral lipat 2 daerah S 64 dikurang 8x plus Y kuadrat per 16 dA sebagai integral berulang dengan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Dapat dilihat pada penyelesaiannya, kita integralkan terhadap X terlebih dahulu. Nah, di mana interval daerah X-nya itu dari 0 hingga 4. Kita integralkan terhadap X memperoleh hasil 4x min X kuadrat per 4 ditambah XY kuadrat per 16. Kemudian kita substitusikan batasnya, kita memperoleh hasil 12 ditambah Y kuadrat per 4. Kemudian kita integralkan lagi terhadap Y, yaitu
memperoleh hasil 12Y plus Y pangkat 3 per 12. Kemudian substitusikan batasnya yaitu 0 dan 0,8 memperoleh hasil 138 2 per 3. Selanjutnya, pada contoh 2, jika kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu dengan fungsi yang sama dan batas yang sama. Bisa di-scroll. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat, kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu dengan batas 0,8. Kita memperoleh hasil integral yaitu 4Y min XY per 2 plus Y pangkat 3 per 48. Kemudian kita substitusikan batasnya yaitu 0,8. Kita memperoleh hasil 128 per 3 min 4X. Selanjutnya kita integralkan terhadap X dengan batas 0,4 memperoleh hasil 128x per 3 min 2x kuadrat. Selanjutnya substitusi hasilnya, substitusi batasnya 0,4 memperoleh hasil 512 per 3 dikurangi 32. Kemudian hasil akhirnya adalah 138 2 per 3. Nah, pada peintegralan berulang ini, jika kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, maka garis irisannya itu adalah garis vertikal. Kemudian kita bisa integralkan terhadap X. Nah, jika diintegralkan terhadap X terlebih dahulu, maka garisnya itu, irisannya itu adalah garis horizontal. Kemudian kita integralkan terhadap Y. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal juga. Yang pertama adalah hitunglah jumlah Riemann yang diperoleh dengan membagi R menjadi 6 bujur sangkar yang sama dengan menggunakan pusat dari masing-masing bujur sangkar, yang dimana fx, y-nya itu adalah 12 dikurangi x dikurangi y, dan batas integrasinya adalah X kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 6, dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini yang pertama akan kita dapat dilihat lebih dahulu untuk grafiknya, di mana sesuai dengan batasnya tadi, yakni Y itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Karena diminta untuk menjadi 6 bujur sangkar, kita dapat membaginya menjadi 6 bagian. Dan ingat juga, kita diminta untuk menggunakan pusat dari masing-masing bujur sangkar. Sehingga dari kita ambil satu kotak ini, dari 0 sampai 2 itu titik tengahnya adalah 1, dan dari 0 sampai 2 itu juga titik tengahnya adalah 1, sehingga X1, Y1 itu sama dengan 1,1. Yang kemudian untuk X2, Y2-nya, untuk X2 itu masih sama, dari 0 sampai 2 itu titik tengahnya 1, dan dari Y2 itu adalah dari 2 sampai 4, itu titik tengahnya adalah 3, sehingga didapat X2, Y2 itu sama dengan 1,3, yang dimana nilai dari titik-titik tengah ini akan disubstitusikan ke dalam persamaan tadi, yakni Fx, Y sama dengan 12 dikurangi X dan dikurangi Y, itu akan menghasilkan untuk X1, Y1-nya itu akan menghasilkan 10. Begitu juga seterusnya hingga ke X,6, Y,6. Lalu untuk mencari delta AK itu adalah delta XK kok dikali delta YK, di mana untuk mencari delta YK itu kita akan menggunakan batas eh, masing-masing sumbu. Untuk sumbu X, untuk mencari delta XK-nya, itu berarti kita akan menggunakan batas atas, yakni 6, dikurangi batas bawah, yakni 0, dibagi dengan jumlah banyaknya partisi yang ada pada sumbu tersebut. Nah, karena untuk di sumbu X ini ada 3 partisi, yakni 1, 2, dan 3, sehingga 6 dikurangi 0 per 3 itu sama dengan 2. Begitu juga dengan mencari delta YK-nya. Di sini kan batas atasnya adalah 4 dan batas bawahnya juga adalah 0. Dan pada sumbu Y dibuat sebanyak 2 partisi, sehingga 4 dikurangi 0 per 2 itu sama dengan 2. Sehingga untuk delta AK itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari eh, jumlah Riemann yang diperoleh dengan membagi R menjadi 6 bujur sangkar ini. Menggunakan rumus yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, maka kita akan mencari yakni limit untuk jumlah
Riemann di mana P mendekati 0. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, di mana hasilnya itu adalah 168. Lalu contoh soal yang kedua adalah hitunglah fx, y, di mana sama dengan x plus 2y pada daerah persegi panjang yang dibatasi oleh batas integrasi x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, dan y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini karena tidak diminta apakah harus mengintegrasikan terhadap x terlebih dahulu atau y terlebih dahulu, maka kita akan mencoba keduanya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk diintegral terhadap x terlebih dahulu. Yang dimana, hitunglah fx, y sama dengan x plus 2y pada daerah persegi panjang yang dibatasi oleh batas integrasi x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Lalu y kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk membahas, karena di sini tidak diminta apakah kita akan mengintegrasikan terhadap x atau y terlebih dahulu, sehingga di sini saya akan mengintegrasikan terhadap x terlebih dahulu, yang dimana uh, x plus 2y itu kita integralkan terlebih dahulu akan mendapatkan x kuadrat per 2 ditambah 2yx, yang kemudian kita akan substitusikan batas-batasnya, yakni menjadi 4 pangkat 2 per 2 ditambah 2y dikali 4 dikurangi 1 akar pangkat 2 per 2 ditambah 2y kali 1. Sehingga akan mendapatkan hasil yakni 15 per 2 ditambah 6y. Kemudian mari kita integrasikan terhadap y, yang dimana itu akan mendapatkan hasil setelah diintegrasikan yakni 15 per 2 y ditambah 3 per y kuadrat. Yang kemudian akan kita masukkan nilai-nilai batasnya, yang dimana itu didapat hasil 27. Sekarang kita akan mencoba membuktikan untuk integrasi terhadap y terlebih dahulu. Yang dimana setelah diintegrasi, itu kita akan mendapatkan x y ditambah y kuadrat. Yang kemudian kita masukkan nilai-nilai batasnya, yang dimana hasilnya itu akan menjadi 2x plus 4. Kemudian kita integrasikan lagi terhadap x, di mana itu akan menjadi x kuadrat ditambah 4x. Yang kemudian kita masukkan batas-batasnya, nilai-nilai dari batasnya, itu akan menghasilkan 27. Sehingga terbukti uh, da- saat diintegrasikan terhadap y terlebih dahulu ataupun diintegrasikan terhadap x terlebih dahulu, itu nilainya sama. Jadi nilai dari integral lipat fx, y sama dengan x plus 2y pada daerah persegi panjang yang dibatasi oleh batas integrasi x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, dan y lebih dari sama dengan kurang dari 2 adalah 27. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan kami akhiri dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.